Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5173 sampai bab 5175. Chen Ping menatap kilatan dingin pedang di tangan patung batu itu, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan keraguan. Dalam pertempuran yang menggemparkan bumi tadi, dia yang konon tak terkalahkan di langit ketiga, telah benar-benar takluk di hadapan sosok batu yang tak bernyawa. Suatu kehinaan yang tak terbantahkan. Namun, ketika sosok batu itu tiba-tiba berhenti, dia samar-samar merasakan bahwa itu mungkin merupakan titik balik. Yun Wuya menatap Chen Ping dengan khawatir. "Tuan Chen, haruskah kita mundur dulu dan membuat rencana?" Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapannya tertuju pada patung batu itu. "Tidak perlu. Patung batu ini aneh, tapi aku merasa ada rahasia di dalamnya." Dengan itu, dia memasukkan pil terakhir ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat mengalir melalui tubuhnya, memulihkan kekuatannya yang terkuras. Setelah beberapa saat, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, dan menyerang sosok batu itu lagi. Kali ini, dia tidak terburu-buru menyerang tetapi fokus pada pertahanan, sambil memperhatikan dengan seksama teknik pedang sosok batu itu. Pedang di tangan patung batu itu tetap tajam, setiap gerakan dan bentuk membawa irama yang tak terlukiskan, seolah-olah dipenuhi dengan prinsip langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, Chen Ping secara bertahap menyadari bahwa permainan pedang patung batu itu yang tampaknya tidak menentu, sebenarnya mengikuti pola tertentu. Setiap ayunan pedangnya tampaknya mewujudkan maksud pedang yang unik. Kilatan kesadaran muncul di benaknya, mungkinkah patung batu ini merupakan ujian bagi mereka yang memasuki tempat ini? Atau mungkin, apakah itu membimbing mereka untuk memahami niat pedang tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, semangat juang Chen Ping semakin membara. Dia tidak lagi melihat sosok batu itu sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang langka. Ia mulai mencoba menirukan permainan pedang patung batu itu, merasakan nuansanya. Mula-mula gerakannya canggung, seringkali terganggu oleh pedang sosok batu itu. Tetapi dengan usaha yang terus-menerus, ia secara bertahap menemukan irama. Selama satu gerakan bertahan, Chen Ping secara naluriah mengayunkan pedangnya mengikuti pola sosok batu itu. Serangan itu tiba-tiba menangkis serangan patung batu itu, bahkan menunjukkan tanda-tanda samar serangan balik. Penemuan ini menggetarkan Chen Ping. Dia tahu dia berada di jalan yang benar. Sejak saat itu, dia mulai bertarung dengan patung batu itu, mengasah ilmu pedangnya dalam setiap benturan, dan memahami maksud pedang itu. Seiring berjalannya waktu, ilmu pedang Chen Ping semakin terasah. Pedangnya mulai membawa pesona unik, tidak lagi hanya perpaduan kekuatan dan teknik tetapi diperkaya dengan pemahaman dan wawasan terhadap maksud pedang. 8 klonnya muncul kembali, kali ini permainan pedang mereka lebih tak terduga, beresonansi dengan teknik sosok batu itu. Dalam pertempuran, Chen Ping memperhatikan bahwa teknik pedang sosok batu itu memiliki banyak variasi. Kadang-kadang, ia bagaikan badai yang mengamuk, dahsyat dan dahsyat. Di waktu lain, ia bagaikan aliran sungai yang tenang, sunyi dan menyehatkan. Setiap variasi memberi Chen Ping wawasan baru. Ia mulai menggabungkan perubahan-perubahan ini ke dalam teknik pedang 9 bayangannya, menjadikannya lebih lengkap. Suatu ketika, sosok batu itu tiba-tiba melepaskan teknik pedang baru,
bayangan pedangnya memenuhi langit, seolah-olah menyegel seluruh ruang. Chen Ping berjuang keras untuk mempertahankan posisinya di lautan bayang-bayang pedang ini. Tepat saat ia mengira ia akan kalah, secercah inspirasi melintas dalam benaknya. Dia mengingat kembali niat pedang yang telah dipahaminya selama pertarungannya dengan sosok batu, menyatukan semuanya untuk melepaskan teknik pedang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gerakan itu bagaikan seberkas cahaya yang menyilaukan, menerobos blokade bayangan pedang sosok batu itu dan menyerangnya langsung. Sosok batu itu tampaknya merasakan kekuatan gerakan ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun kali ini, Chen Ping tidak terpental. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia berdiri diam, merasakan kekuatannya mengalir dalam tubuhnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dalam pertarungannya dengan manusia batu, dia telah mencapai terobosan luar biasa. Niat pedangnya telah mencapai tingkat baru. Saat pertempuran berlanjut, pemahaman Chen Ping tentang niat pedang tumbuh semakin mendalam. Ia menemukan bahwa niat pedang bukan sekadar suatu kekuatan, tetapi pemahaman tentang langit, bumi, alam, dan kehidupan itu sendiri. Teknik pedang manusia batu, melalui berbagai gerakan, menunjukkan pemahaman ini. Di tengah pertarungan hebat, pedang pembunuh naga milik Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan dengungan jelas, bilahnya memancarkan cahaya terang. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti itu terjadi sejak pedang pembunuh naga mengakuinya sebagai tuannya. Chen Ping tahu hal ini terjadi karena niat pedangnya telah meningkat, dan kekuatan pedang pembunuh naga pun meningkat pula. Pada saat ini, Chen Ping tidak lagi memandang pertempuran dengan manusia batu sebagai perjuangan hidup atau mati, tetapi sebagai kesempatan langka untuk berkultivasi. Di tengah pertempuran, dia terus-menerus melampaui batasnya, memperoleh wawasan tentang tingkat niat pedang yang lebih tinggi. Teknik pedangnya, melalui realisasi konstan ini, mengalami perubahan yang menggemparkan. Yun Huya berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit antara Chen Ping dan manusia batu. Hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa, dalam pertempuran berbahaya seperti itu, terus-menerus menerobos batas dan memahami maksud pedang. Dia tahu bahwa Chen Ping nantinya pasti akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, niat pedang Chen Ping mencapai alam yang mengerikan. Pedangnya tampak menyatu dengan langit dan bumi, setiap ayunan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Meskipun teknik pedang manusia batu itu tetap tangguh, namun teknik itu tidak lagi tak terkalahkan seperti sebelumnya saat menghadapi Chen Ping. Dalam satu pertempuran, Chen Ping melepaskan teknik pedang yang menggabungkan semua wawasannya. Gerakan ini, bagaikan sungai bintang yang berkilauan, menyapu ke arah manusia batu. Manusia batu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi pada akhirnya, ia terkena teknik Chen Ping. Akibat hantaman itu, retakan-retakan mulai tampak pada tubuh manusia batu itu. Akan tetapi, saat Chen Ping mengira manusia batu itu akan dihancurkan, cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Ketika cahaya itu menghilang, pedang manusia batu itu terbang ke arah Chen Ping dan mendarat di depannya. Chen Ping menatap pedang itu, hatinya dipenuhi kebingungan. Saat dia mengulurkan tangannya untuk memegangnya, gelombang besar niat pedang membanjiri pikirannya. Dia mengerti, manusia batu ini sebenarnya
adalah roh pedang yang menjaga tempat ini, hadir untuk menguji mereka yang masuk dan membimbing mereka untuk memahami tingkat tinggi dari niat pedang. Pada saat ini, hati Chen Ping dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada manusia batu itu. "Terima kasih, senior, atas bimbinganmu. Chen Ping telah memperoleh banyak manfaat." Dengan itu, dia mengambil pedang manusia batu yang beresonansi dengan pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya batu di aula itu berangsur-angsur memudar, dan manusia batu itu hancur menjadi bintik-bintik bara api yang menyala, menyatu dengan pedang kuno di hadapan Chen Ping. Pedang pembunuh naga bergetar pelan, dan pola pedang kuno dan kasar tampak samar-samar pada bilahnya, berkilauan dengan cahaya hantu seolah hidup. Sambil memegang kedua pedang, Chen Ping merasakan aura pedang yang agung mengalir melalui anggota tubuh dan tubuhnya, menghilangkan kelelahan dari pertempuran sebelumnya dengan manusia batu. "Tuan Chen, niat pedangmu," Yun Wuya yang berdiri di dekatnya, matanya penuh keheranan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Chen Ping di hadapannya tampaknya telah menyatu dengan hukum jalur pedang antara langit dan bumi. Setiap gerakan membawa irama misterius yang tak terlukiskan. Pria batu ini adalah roh pedang yang menjaga niat pedang. Berkat sedikit keberuntungan, aku memperoleh kesempatan besar. Chen Ping dengan lembut membelai pedang pembunuh naga. Dengungannya yang jelas dan bertahan lama bergema, "Ayo pergi. Kita sudah menunda begitu lama, aku tidak tahu bagaimana keadaan Humazi dan yang lainnya." Saat Chen Ping dan yang lainnya bersiap pergi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa dinding batu dipenuhi dengan diagram teknik pedang kuno. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping melangkah perlahan di aula, setiap langkah memicu wawasan baru dalam benaknya. Teknik pedang 9 bayangan terus disempurnakan dalam pemahamannya, sudah mengandung jejak jimat pedang manusia batu. Cahaya bulan yang sejuk menyinari hutan, dan langit menjadi gelap. Sialan, kenapa Chen Ping belum keluar juga? Apa dia dalam bahaya? Humazi mengusap janggutnya, sambil melangkah maju mundur, kantong jimat di pinggangnya berdenting mengikuti gerakannya. "Tuan Hu, harap tetap tenang." Chen Ping diberkati dengan keberuntungan, dia akan baik-baik saja. Mo Qingyun, yang mengenakan jubah hijau, memiliki sedikit kekhawatiran di antara alisnya tetapi tetap tenang. Huo Jingjing mencengkeram pedangnya erat-erat, bilahnya memantulkan cahaya bulan, menerangi wajahnya yang tegang. "Kita tunggu setengah jam lagi. Kalau masih belum ada tanda-tandanya, aku akan masuk untuk mencarinya." Sebelum kata-katanya benar-benar terucap, dua sosok perlahan muncul. Chen Ping dan Yun Wuya berjalan keluar berdampingan, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping berkilauan terang. "Chen Ping." Mata Huo Jingjing berbinar. Dia berlari ke depan sambil memegang pedangnya, menatapnya dari atas ke bawah. "Apa kau baik-baik saja? Pedang itu ditujukan padamu, mengapa rasanya berbeda?" Humazi menyipitkan matanya, menghitung dengan jarinya, lalu berseru kaget, "Ya Tuhan! Bocah, apakah kau sudah berhasil menembus batas? Niat pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya." Mo Qingyun juga melangkah maju, mengamati Chen Ping dengan saksama, lalu mengangguk. Memang, niat pedang Chen Ping telah mencapai kondisi transformatif, samar-samar beresonansi dengan langit dan bumi. Sepertinya dia tidak menghadapi bahaya, tetapi malah memperoleh kesempatan. Chen Ping tersenyum dan menjelaskan secara singkat bahwa manusia batu itu adalah roh pedang yang membimbingnya untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Semua orang takjub mendengar cerita itu.
Jadi, pedang kuno di tanganmu ini adalah hasil transformasi roh pedang. Hu Mazi menunjuk pedang kuno di tangan Chen Ping. Pedang itu berwarna hitam pekat, dengan ukiran samar totem di gagangnya, memancarkan hawa dingin yang samar. Tepat. Chen Ping mengambil pedang kuno itu, kesejukannya meresap ke tangannya, beresonansi samar dengan pedang pembunuh naga. Meskipun pedang ini tidak memiliki nama, niat pedangnya luas, melengkapi pedang pembunuh naga dengan sempurna. Jingjing, pedang ini untukmu. Chen Ping menyerahkan pedang kuno itu kepada Huo Jingjing. Huo Jingjing menatap pedang kuno berwarna gelap yang ditawarkan Chen Ping. Sebelum jari-jarinya menyentuh bilah pedang itu, dia sudah bisa merasakan niat pedangnya, mirip dengan pedang pembunuh naga yang lebih dalam dan lebih mendalam. Dia secara naluriah melangkah mundur setengah langkah, alisnya yang halus berkerut. Chen Ping, pedang ini adalah perwujudan dari roh pedang, sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Aku, wanita saya menggunakan pedang saya, itu wajar saja. Nada bicara Chen Ping tidak memberi ruang untuk argumen saat ia menekankan pedang kuno itu ke tangan Huo Jingjing. Pedang itu terasa agak berat dalam genggamannya, aliran dingin mengalir melalui meridiannya, samar-samar beresonansi dengan saripati pedang di tubuhnya. Huo Jingjing membeku, menatap pedang kuno itu. Totem samar itu tampak berkilauan dengan cahaya, selaras dengan teknik pedang yang dia kembangkan. Tapi pedang ini tidak ada tapi. Chen Ping meraih tangannya, membuatnya menggenggam gagang pedang itu erat-erat, tatapannya tajam di bawah sinar bulan, memancarkan keseriusan yang tak salah lagi. Pipi Huo Jingjing menghangat. Melihat tatapan Yun Wuya yang setengah tersenyum, Hu Mazi terkekeh sambil mengelus jenggotnya, dan anggukan tenang Mo Qingyun, pikiran penolakannya yang sekilas pun sirna. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat pedang kuno itu, merasakan niat pedangnya yang besar, dan mengangguk dengan tegas, "Baiklah, aku akan menerimanya. Jika suatu hari aku tidak layak menerimanya, aku akan mengembalikannya kepadamu." Kata-kata konyol. Chen Ping mengacak-acak rambutnya. "Chen Ping, kamu tidak boleh pilih kasih. Kamu juga harus memberikan sesuatu kepada Nona Mo, dia juga wanitamu. Kalian tidak bisa hanya bersenang-senang lalu mengabaikannya," kata Hu Mazi sambil tertawa. "Tentu saja, hal baik berikutnya adalah Qingyun." Chen Ping tersenyum tipis. "Ayo pergi ke aula ketujuh, lihat apakah ada hal baik di sana." Kelompok itu berangkat menuju aula ketujuh. Bersambung.